Hello everyone, welcome to my video. Before we start, let me introduce myself. My name is Fasa Syabila Gunawan. Now you can call me Fasa. Okay, in this video, I want to teach you something interesting. It's about English language. Have you ever heard people often mention part of speech? So, sekarang kita akan belajar tentang part of speech. Oke, langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan belajar part of speech. Nah, biar lebih asik, kalian bisa lihat sendiri temanya di sini ada K-pop ya. Kalian tahu nggak sih para K-popers biasanya yang suka-suka nonton K-pop tuh pasti tahu lah mereka siapa ya. Ini aku sengaja pakai tema mereka biar kalian tuh nggak bosen ya teman-teman. Biar apa ya belajarnya tuh nggak boring karena biasanya kita tuh kalau belajar suka ngerasa bosan gak sih kalau temanya gitu-gitu aja gitu kan. Sekarang aku pakai tema K-pop, ini cuma gambar-gambarnya aja ya guys ya. Oke, pertama kita akan bahas dulu apa sih itu part of speech. Karena sebelum kita mulai kita harus tahu dulu apa itu, apa materi yang akan kita bahas. Oke, part of speech. Part of speech is a category of words that have the same grammatical function in a sentence. Jadi simpelnya itu part of speech itu adalah basic dari bahasa Inggris gitu ya. Ya itu intinya itu sih guys. Langsung aja kita masuk. Di sini aku akan menjelaskan 8 part of speech. Ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Untuk yang pertama, kita akan belajar dari noun dulu. Oke. Apa sih noun itu? Noun di sini kata benda. Jelas banget ya, noun itu adalah kata benda. Kata benda. Oke, a noun is a word that names a person, place, thing, or idea. It is one of the main part of speech in English. Jadi noun ini adalah salah satu poin penting banget dalam part of speech ya. For the example, ada person seperti teacher, doctor. Jadi semua profesi orang-orang di dunia itu disebut noun ya. Ada nama juga, contohnya Sarah. Nah ini nama itu udah pasti noun ya. Lalu ada place seperti school, city, beach itu termasuk noun. Thing juga book, phone, chair. Di sini kalian bisa lihat ada book, phone, chair atau semua benda, bag kah, table kah atau apapun itu termasuk noun. Ada juga idea, freedom, happiness, love. Loh, kok bisa sih idea itu termasuk noun? Kan noun kata benda. Biasanya benda pun bisa dilihat dan bisa diraba. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita bahas setelah ini ya. Oke, kita masuk ke type of nouns. Nah, di sini kalian bakal tahu nih, apa aja sih noun. Yang pertama adalah common noun atau nama umum. Common noun ini seperti nama-nama yang umum gitu. Misalnya kayak dog. Nah, itu city, book, atau apa benda-benda apapun yang umum yang kita lihat, itu termasuk common noun. Seperti ini contohnya ada kalimat sentence-nya, I have a dog. Dog-nya itu termasuk common noun. Itu udah termasuk noun ya, menunjukkan noun. Yang kedua ada proper noun. Itu nama khusus yang pasti di awal kalimat selalu ada huruf kapitalnya. Contohnya nama orang, seperti tadi Sarah, terus Fasa, itu pasti dan sudah wajib huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Seperti Jakarta. Jakarta kan nama apa? Nama kota ya guys ya. Itu wajib menggunakan huruf kapital. Seperti Microsoft juga bahasa-bahasa yang mungkin didengar seperti nama khusus, misalnya kayak aplikasi Microsoft itu pasti huruf awalnya itu kapital. Kalian bisa lihat sendiri ya contoh kalimatnya seperti apa. Terus yang ketiga ada concrete noun, itu benda nyata, bisa dilihat dan diraba. Apapun bendanya yang kalian bisa lihat, bisa kalian raba, itu termasuk concrete noun. Contohnya apple, car, chair, bahkan phone, pen, book, apapun itu termasuk concrete noun.
Terus selanjutnya ada abstract noun. Abstract noun ini kebalikan dari yang tadi. Itu hal yang tidak bisa disentuh, hanya bisa dirasakan. Apa yang tidak bisa disentuh tapi bisa dirasakan? Nah, ini dia, kita masuk yang tadi. Kan tadi supaya kita bahas seperti love, happiness, freedom. Kenapa sih bisa masuk noun? Ini dia, mereka itu termasuk abstract noun. Jadi hal yang tidak bisa disentuh tapi bisa dirasakan itu termasuk noun yang abstract noun gitu. Seperti love, happiness itu kan kita bisa merasakannya tapi tidak bisa disentuh gitu. Lalu selanjutnya ada countable nouns. Itu kata benda yang bisa dihitung. Seperti pen contohnya. Kan kita bisa ngitung ya. One pen, gak ada pen sini. One pen, two pens, three pens misalnya. Atau buku mungkin. One books, two books. Lalu selanjutnya ada uncountable noun. Itu kebalikan yang tadi. Tidak bisa dihitung satuan. Misalnya air, water. Siapa sih yang bisa ngitung air? Ya memang dia bisa dipegang, mungkin ya bisa dirasakan, tapi siapa yang bisa ngitung ini airnya ada berapa gitu? Nggak ada yang bisa ngitungnya. Subar, information kan ada banyak dan nggak bisa dihitung, itu termasuk uncountable noun. Lalu yang selanjutnya ada collective noun atau nama kelompok. Jadi misalnya apapun nama kelompok, misalnya seperti tim, itu kan tim terdiri dari beberapa orang dan itu disebut nama kelompok. Itu termasuk noun. Family, flock itu termasuk noun, kategori noun. Oke, karena kita sudah belajar noun, sekarang kita pindah. Kita lihat, oke, selanjutnya ada pronoun. Oke, apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti. A pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repeating it too often. Jadi in a simple words, a pronoun replace a noun. Jadi pronoun ini menggantikan noun agar tidak terlalu sering disebutkan itu. Kalau masih bingung kan ya pastinya. Kita jelaskan lagi. Oke, kita masuk ke type of pronoun. Sini akan dijelaskan. Contohnya, personal pronoun. Kan I, you, they, we, she, he, it. Misalnya gini, Sarah. Sarah kan termasuk noun ya. Misalnya Sarah is my best friend. Misalnya seperti itu. Tapi kalau di pronounce itu Sarah itu kan noun ya. Berarti kalau di pronounce Sarah itu bisa diganti menggunakan she. Nah, jadi contohnya seperti she is my best friend. Jadi it's not always we have to use noun in every sentence, but we can use pronouns. Kita nggak harus menggunakan noun selalu setiap kalimat sebagai objeknya, tapi kita bisa menggunakan pronoun sebagai gantinya. Lalu ada possessive pronouns ya, contohnya seperti mine, yours, hers, his, ours, theirs. Ini contoh kalimatnya seperti this book is mine, sama seperti yang tadi. Kalau di komplement kan biasanya kan this is my book gitu ya. Kalau di possessive pronouns kalian bisa menggunakan mine menjadi this book is mine. Tuh. Nah, ini ada reflexive pronoun sama seperti tadi juga, kepemilikan myself, yourself, himself, dan lain-lain. Contohnya juga sudah ada. Ada demonstrative pronoun juga, ada this, that, this, those, this is my bag. Itu sebagai pengganti dari noun itu sendiri. Selanjutnya ada interrogative. Nah, yang selanjutnya ada interrogative pronoun seperti who, whom, whose, which, what gitu. Langsung pengganti noun karena who is your teacher gitu, ada who di depannya. Sama seperti relative pronoun juga ada who, whom, whose, which, that, the man who is speaking is my father. Ada indefinite pronouns, someone, everyone, nobody, anybody, something, anything. Jadi dia tidak harus menyebutkan noun itu sendiri. Kan bisa pakai someone, everyone, seperti everybody is happy today. Kamu kan menyebutin kayak Sarah, Pasa, Hani, and Uul is happy today. Enggak.
Misalnya dalam suatu acara pesta, terus kalian menyebutin satu-satu, kan nggak mungkin ya. Jadi bisa langsung pakai pronouns atau kata ganti dari noun itu menjadi everybody is happy today. Oke. Sekarang, tunggu. Setelah kita tahu apa itu pronouns, kita belajar verb ya. Verb ini pasti sudah tidak asing ya. Kata kerja itu salah satu part of speech yang paling sering kita lakukan. Jadi, a verb is a word that shows action, state, or occurrence. Jadi, in a simple words, a verb tells what someone or something does. Jadi, simpelnya verb, kata kerja, ya udah, berarti sesuatu yang kalian kerjakan. Tuh. Bah, kita belajar lebih lanjut. Types of verbs, macam-macam, tipe-tipe verbs. Ada apa saja? Yang pertama ada action verb. Ini paling umum, menunjukkan aksi atau kegiatan. Apapun yang kalian lakukan, itu verbs. Sit, run, play, write, study, apapun itu verb, ya, ingat itu. Yang kedua ada linking verbs. Nah, linking verbs itu menghubungkan subjek dengan kata sifat. Jadi linking verb itu sebagai penghubung gitu, subjek. Misalnya subjeknya I gitu kan ya. Oh jangan deh, I. He, ya contohnya seperti he, subjeknya he. Namanya apa? Teacher kan. Gak mungkin he a teacher. Gak bagus, gak cocok gitu. Karena linking verbs ini sudah ada is, are, was, were, seem, become, dan lain-lain. Jadi harus menggunakan is. He is a teacher. Ketiga ada auxiliary verbs, yaitu membantu kata kerja utama. Nah, ini bedanya sama linking verbs. Linking verbs itu kan penghubung subjek dengan noun. Kalau yang auxiliary verbs helping ini, itu penghubung subjek sama kata kerja. Beda ya. Linking verbs itu penghubung subjek dengan kata sifat atau noun, sedangkan auxiliary verbs itu atau helping verb itu penghubung atau membantu subjek dengan kata kerja utama. Seperti ini. Contohnya, she is reading a book. Jadi langsung, is itu kan sebagai auxiliary verbnya. She itu sebagai subjeknya. Reading a book. Nah, reading a book itu kan kata kerja utama. Itu termasuk auxiliary verbs. Yang keempat, ada transitive verbs. Itu sesuatu verbs yang membutuhkan objek. Contohnya, buy, make, it. Misalnya, di sini, he buys a car. Kalau misalnya tidak ada objek, he buys apa yang dia beli gitu kan. Jadi membutuhkan objek, yaitu mobil. Dia membeli mobil. Terus yang kelima ada intransitive verbs. Ya, ini yang kebalikan yang tadi, dia tidak membutuhkan objek. Seperti sleep, go, sit, cry, gitu gak usah. Contohnya, they sleep peacefully. Peacefully ini hanya untuk menjadi pelengkap saja. They sleep itu sudah cukup. Seperti I sit itu cukup. She cries itu sudah cukup. Yang keenam, ada regular verbs. Itu bentuk lampau dengan ed. Kan verbs itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, setiap verbs itu memiliki bentuk yang berbeda. Seperti play. Apa verb lampaunya? Played. Nah, yang diakhiri ed, setiap kata kerja yang bentuk lampaunya diakhiri ed, itu termasuk regular verbs. Kalau yang bentuk lampaunya itu tidak beraturan, tidak diakhiri dengan ed, seperti go. Lampaunya kan when ya. Bukan got gitu, gak ada kan. Itu berarti irregular verbs. Tuh. Oke, sekarang kita sudah belajar berapa? Berapa ya tadi? 1, 2, udah 3. Selanjutnya kita ke adjektif. Kita belajar adjektif. Adjektif, kata sifat. An adjective is a word that describe or gives more information about a noun or pronouns. Jadi simpelnya adjektif itu pelengkap, memberikan informasi tambahan
dari noun itu sendiri, noun atau pronoun itu. Ini example of adjective in sentence. Beautiful girl. Nah, girl itu kan noun gitu kan. Kalau girlnya sendiri kayak ada yang kurang gitu kan. Kalau dikasih adjektif kata sifat, dia jadi beautiful girls. Contohnya ini, beautiful girl menjadi she is a beautiful girl. Big house misalnya. Jadi they live in a big house. Atau happy child, jadinya the child looks happy gitu. Jadi ada kata sifatnya. Kita coba bahas lebih lanjut. Oke, types of adjectives. Yang pertama ada descriptive adjective, yaitu menjelaskan sifat. Seperti tall, ini sudah umum sekali ya. Tall, short, red, cold, dan lain-lain. Kata sifat yang lain seperti the soup is hot, he is tall, she is short, tuh contohnya. Yang kedua ada quantitative adjective, itu jumlah. Ini termasuk adjektif ya, seperti some, masih pernah dengar ya, some, many, few, little, itu termasuk adjektif. He has many friends. Itu termasuk adjektif yang kuantitatif ya, menunjukkan jumlah atau kuantitas. Yang selanjutnya ada demonstrative adjektif, itu menunjukkan benda. Seperti this, that, this, those, ini, this is a bottle gitu kan. I like this shoes misalnya contohnya. Tuh. Nah, yang selanjutnya ada possessive adjective. Itu menunjukkan kepemilikan. Nah, seperti my, your, his, her, its, our, their misalnya. Ya, seperti contoh kalimatnya ada this is my bag. Terus that is your book misalnya gitu. Tuh masuk adjektif ya. This, ya, my gitu menunjukkan kepemilikan. Itu termasuk adjektif. Lalu ada interrogatif adjektif, itu untuk pertanyaan. Di sini ada which, what, whose. Nah, which color do you like? Itu termasuk adjektif juga. Lalu ada comparative dan superlative adjektif. Nah, comparative itu seperti mengcompare, membandingkan. Seperti bigger. Bigger kan lebih besar gitu kan. Kalau biggest itu paling besar. Kayak more beautiful, lebih cantik. Kalau most beautiful, paling cantik. Itu termasuk adjektif. Contohnya, this car is faster than that one. Mobil ini lebih cepat daripada yang mobil satunya gitu. Membandingkan kan, komparatif gitu kan. Termasuk adjektif. Faster itu termasuk adjektif. Contoh yang kedua ada Mount Everest is the highest mountain. Gunung Everest adalah gunung tertinggi. Nah, itu menunjukkan superlatif adjektif, menunjukkan adjektif juga. Setelah belajar adjektif, kita belajar adverb. Adverb, kata keterangan. An adverb is a word that describes or gives more information about a verb. Nah, yang tadi itu adjektif, itu mendescribe tentang noun kan. Kalau adverb itu describe or gives more information about a verb, fokus ke verb. Jadi ini memberikan informasi lebih atau keterangan lebih tentang verbnya. Kalau yang tadi kan tentang noun-nya ya, adjektif ya. Kalau adverb itu tentang verbnya. Contoh, she runs quickly. Describe the verbs run. Kan run kan, verb kan. Berarti quickly itu termasuk adverbnya. This is very interesting. Describe the adjective interesting. Ada lagi, he speaks too softly. Describe another adverb softly. Kita pelajari lebih lanjut. Oke, yang pertama ada adverb of manner, cara atau how. Nah, seperti quickly, slowly, well, badly, seperti he drive carefully. Jadi, adverb of manner itu menunjukkan cara bagaimana gitu sudah ya. Kayak quickly dengan cepat, slowly dengan pelan, well, badly gitu. Kayak he drive carefully, dia berkendara dengan hati-hati. Yang kedua ada adverb of time, itu menunjukkan tentang waktu, when. Nah, now,
today, yesterday, soon, always, itu termasuk adverb of time. Contohnya, I will call you tomorrow. Nah, adverb of place itu tempat, where seperti here, there, everywhere, outside. Contohnya, they are waiting outside. Pokoknya adverb itu menjelaskan tentang verbnya sendiri itu. Adverb of frekuensi, seberapa sering, how often, atau bahkan tidak pernah mungkin ya. Contohnya always, usually, often, sometimes, never. Contoh sentence-nya, she always wakes up early, itu termasuk adverbs. Pokoknya sesuatu yang memberikan informasi lebih tentang verbs itu termasuk adverbs ya. Always kan wakes up itu menjelaskan wakes up-nya, wake-nya. Adverb of degree, tingkat atau derajat, how much, very, too, enough, almost, quiet, itu termasuk adverb juga. The exam was very difficult gitu. Nah, setelah belajar adverbs, kita belajar preposition. Kita masuk ke preposition. Udah nyampe preposition. Apa itu preposition? Kata depan. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. Jadi preposition itu adalah kata yang menunjukkan hubungan antara a noun, antara kata benda atau pronoun and other words in sentence. Pokoknya preposition ini menunjukkan hubungan. Contohnya, kita lihat contohnya. The book is on the table. Itu termasuk place. Contoh kedua ada she goes to school every morning. Itu direction. I was born in July. Itu time. Kalau masih bingung, kita pelajari lebih lanjut. Oke, nah ini preposition of place atau position. In, on, at, under, between, beside, over, above termasuk preposition. Bayangkan saja kalau kalimat ini, the cat is under the chair, gak ada undernya. The cat is the chair. Apakah nyambung? Enggak. Jadi kita butuh preposition untuk menghubungkan, untuk memberi relation, hubungan antara si noun tadi dengan subjeknya, dengan objeknya. The cat is under the chair, butuh under untuk lebih jelasnya. Lalu ada preposition of direction, sama seperti tadi, tapi ini bedanya direction. Seperti to, into, onto, towards, across. Contohnya, he walked into the room. Kalau gak ada intonya, he walked the room. Ya, bagaimana gitu kan. Lalu yang ketiga ada preposition of time, sama at, in, on, during, since, for, until. We met at 7 o'clock. Itu untuk menghubungkan, sebagai penghubung gitu ya. Ada preposition of cause, reason, dan purpose. Seperti because of, due to, for, from. Nah, the game was cancelled. Kenapa? Karena because of the rain. Itu termasuk preposition. Ada preposition of manner. Manner means instrument. Seperti by, with, about, like. She traveled by car. Dia berkendara menggunakan mobil. Preposition of agent atau source, by, from. Nah, ini. Kenapa di preposition of manner ada by, di preposition of agent juga ada by? Karena di sini jelas beda ya. Preposition of manner itu gunanya untuk menjelaskan ini. She traveled by car. Dia travel menggunakan mobil. Dia menggunakan mobil. Kalau di preposition of agent atau source ini, dia pembuatnya gitu kayak ini. The song was written by her. Lagu itu ditulis oleh dia. Kalau misalnya she traveled by car ini kita merubah ke preposition of agent itu bisa. Jadi the car was made by her misalnya. Cuma kan nggak masuk akal aja gitu ya. Cuma bedanya di situ preposition of manner itu she traveled by car, dia menggunakan gitu loh.
berbeda gitu. Ada kaitannya gimana ya? She dengan car itu beda, dia hanya menggunakan. Tapi kalau di preposition of agent, the song was written by her. Dia itu membuat, me, apa ya namanya? Apa ya? Membuat. Oh, dia itu menghasilkan. Jadi kalau the song was written by her, kalau preposition of agent itu dia menghasilkan. Oke, setelah kita belajar preposition, apa nih yang selanjutnya? Oh, ada conjunction. Conjunction. Conjunction adalah kata sambung. Ini gampang ya guys ya. A conjunction is a word used to connect words, phrases, or clause in a sentence. Contohnya, he bought apples and orange. And itu sudah conjunction. She likes singing but not dancing. But not itu sudah kata sambung. I will go out if the rain stop. If itu sudah kata sambung. Kita coba pelajari lebih lanjut ya. Yang pertama ada coordinating conjunction, menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat setara. Seperti yang tadi, for, and, nor, but, or, yet, so, disingkat jadi fun voice. I want tea. Coffee. Kalau gak ada and, bakalan aneh gitu ya. I want tea, coffee. Kurang lengkap. Jadi tambahin conjunction and. She is tired, she keeps working. Kurang, ditambahin but. Tuh. Ada subordinating conjunction, menghubungkan klausa utama dengan klausa bawahan. Because, so, since, if, when, while, after, before, unless. I stayed home, it was raining. Gak cocok. I stayed home, aku diam di rumah. Apa alasannya? Tambahin because, karena it was raining, karena hujan. Ada contoh lagi, she smiled although she was sad. Dia tersenyum walaupun sebenarnya dia sedang sedih. Itu conjunction. Ada correlative conjunction, berpasangan. Nah, di mana ada either, di situ ada or. Di mana ada neither, di situ pasti nor. Ada both, ada and. Ada not only, pasti ada but also. Ada whether, ada or. Contohnya, you can have either tea or coffee. Di mana ada either, di situ pasti ada or. Kamu bisa apa? Memilih teh atau kopi juga gitu. Ada juga she's not only smart but also kind. Jadi menyambungkan gitu kan. Dia nggak cuma pintar, tapi juga baik gitu. Termasuk conjunction. Oke. Ini udah mau terakhir. Nah, terakhir kita belajar interjection. Interjection itu kata seru. Ini paling mudah mungkin ya. An interjection is a word or short phrase used to express strong emotion. Nah, jadi interjection itu adalah kata pendek atau frasa pendek yang digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat or sudden feelings atau perasaan such as surprise seperti terkejut, joy, terharu, anger, marah, pain, sakit, or excitement. Excited apa sih? Semangat gitu, ekspresi semangat gitu. In simple words, an interjection shows feeling, ya, menunjukkan perasaan. Note: interjection usually stand alone or come at the beginning of a sentence. Interjection itu biasanya berdiri sendiri dan pasti biasanya ada di depan dari kalimat, paling depan, ada di paling depan. They are often followed by an exclamation mark. Nah, ini tanda-tandanya mereka are often, sering diikuti oleh exclamation mark atau tanda seru. Kita lihat contohnya. Example of mention. Wow, that's amazing. Itu menunjukkan
kata surprise, terkejut kan, kayak wow, gitu, kaget kan. Ada exclamation mark, itu udah pasti interjection. Oh no, I forgot my homework. Homework. Itu menunjukkan perasaan khawatir atau takut gitu kan. Itu udah jelas-jelas interjection. Ouch, that hurts. Pain menunjukkan feelings juga kan, perasaan sakit. Itu interjection. Yay, we won the game. Happiness menunjukkan rasa senang. Intinya apapun yang menunjukkan perasaan, terus ada exclamation marknya, that's interjection. Nah, ini contohnya yang nggak pakai exclamation mark, tapi tanda tanya. Cuma karena di sini dia memang benar-benar menunjukkan perasaan bingung, confusion kan. Hah? What do you mean? Itu kan kayak pertanyaan. Itu termasuk interjection. Menunjukkan perasaan bingungnya dia. Dan yang terakhir ada, hey, stop right there. Contoh terakhirnya ini attention, meminta perhatian. Hey, berhenti di sana. Itu. Pas ini paham ya? Ya, itu interjection. Oke, karena kita sudah berada di akhir, nah, selesai. Thank you for learning. Nih, ada quotes terakhir. Don't compare yourself to others. You all already doing well. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ingat itu ya guys ya. Tetap semangat belajar. Oke, itu dia part of speech yang sudah kita pelajari. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Maybe that's all from me. Mungkin cukup dari aku ya. Bye-bye. Terima kasih.